investor, selamat datang di channel Belajar Saham. Kali ini kita akan membahas Warren Buffett versus Cathie Wood. Mana investor yang paling hebat? Sekilas mengenai Warren Buffett. Jika Anda tertarik pada dunia investasi saham, maka Anda pasti sudah mendengar tentang Warren Buffett, CEO Berkshire Hathaway, termasuk dalam 5 orang terkaya di dunia saat ini dengan kekayaan 95 miliar dolar atau setara 1.300 triliun. Menariknya, kekayaannya diperoleh hanya dari investasi saham. Opa Warren terkenal menjalani kehidupan yang sederhana meskipun kekayaannya melimpah. Sekarang berusia 90 tahun, tinggal di rumah sederhana yang dibeli tahun 1950-an dan hanya mengendarai mobil Cadillac tahun 2014. Warren makan McDonald dan minum Coca-Cola layaknya orang biasa. Bagaimana seseorang yang memiliki kekayaan sedemikian besar tidak tertarik untuk membelanjakan uangnya? Warren dikenal setia pada prinsip-prinsip yang diyakininya dalam investasi saham. Opa Warren telah berkomitmen untuk menyumbangkan seluruh kekayaannya untuk amal daripada untuk keluarganya. Warren tidak berinvestasi pada apapun yang tidak dia pahami. Dia tidak berinvestasi pada saham perusahaan teknologi kecuali Apple. Dia mengikuti aliran value investing, mencari saham yang salah harga. Prinsip sama yang dianut oleh Om LKH. Mencari saham yang valuasinya murah di bawah nilai intrinsik, saham berkualitas bagus tapi dihargai murah oleh pasar. Prinsip pertamanya adalah investasi tidak boleh rugi. Prinsip kedua, jangan lupakan prinsip yang pertama. Harga adalah yang Anda bayar, nilai adalah yang Anda dapat. Untuk memahami nilai intrinsik, Warren memahami bisnis yang dia minati dan membaca laporan perusahaan. Warren berinvestasi hanya pada perusahaan yang dia yakini akan menghasilkan cash flow dalam jangka panjang dan dia simpan selamanya. Mencari saham yang memiliki keunggulan kompetitif dengan brand yang kuat, portfolio Berkshire Hathaway penuh dengan perusahaan-perusahaan blue chip mapan seperti Apple, Coca-Cola, Kraft Heinz, Bank of America, dan American Express. Strategi ini telah membantu Buffett selama bertahun-tahun dengan Berkshire Hathaway mengungguli pasar saham dengan tumbuh sebesar 20% setiap tahun selama 25 tahun. Tapi pada masa sekarang ini, Opa Warren tidak memiliki performa yang lebih baik dari indeks S&P 500 selama 10 tahun terakhir. Jika diperhatikan di grafik ini, performa Berkshire Hathaway kalah terus setiap tahunnya dibanding indeks S&P 500. Bagaimana jika dibandingkan dengan performa Cathie Wood? Sekarang, mari kita bandingkan kinerja Cathie dengan kinerja Warren. Dari grafik ini terlihat jelas bahwa Cathie unggul jauh dibandingkan Warren. Warren hanya mencetak keuntungan sebesar 60% selama 6 tahun terakhir, sedangkan Cathie mampu mencetak keuntungan sebesar 600% selama 6 tahun terakhir. Keunggulan yang sangat fantastis. Selama 6 tahun terakhir ini, Cathie Wood adalah investor terhebat yang pernah ada. Siapakah Cathie Wood? Cathie Wood adalah pendiri ARK Invest yang memiliki dana kelolaan sebesar 39 miliar dolar atau setara 546 triliun. Cathie mendirikan ARK Invest pada tahun 2014. Berbeda sekali dengan Warren, Cathie fokus berinvestasi pada inovasi baru, perusahaan yang melakukan inovasi disruptif. Cathie menegaskan bahwa perusahaan yang berbasis pada inovasi disruptif akan mengalami pertumbuhan eksponensial dalam dekade mendatang. Pada tahun 2020, 5 dana investasi ARK tumbuh minimal 100% dibandingkan indeks S&P 500 yang hanya naik 15%. Bahkan, ARK Genomics tumbuh dengan fenomenal sebesar 182%. ARK Innovation sekarang menjadi dana ETF yang diperdagangkan di bursa dan terbesar di AS. Cathie memiliki saham-saham perusahaan inovasi disruptif seperti Tesla, Roku, Square, Teladoc, Crisp, Invitae, dan Spotify. Cathie membeli saham Tesla tahun 2016 di harga 44 US dollar. Hari ini, harga saham Tesla di harga 661 US dollar sudah naik 1.300%. Penilaiannya terhadap perusahaan dengan potensi pertumbuhan eksponensial berasal dari keyakinannya bahwa kita sedang berada di zaman keemasan baru inovasi disruptif. Wood menjelaskan bahwa kita harus kembali ke akhir tahun 1800-an untuk menumbuhkan pola serupa dalam sejarah. Saat itu, teknologi revolusioner telekomunikasi, listrik, dan mesin sedang mengubah dunia.
Platform ini memungkinkan banyak industri lain muncul dengan dampak pertumbuhan eksponensial yang dihasilkan pada pasar saham saat itu. Katie percaya bahwa pola serupa akan terjadi dalam dekade berikutnya. Mengapa metode value investing Warren tidak memilih perusahaan seperti Tesla? Jawaban sederhana, karena value investing tidak bisa memilih perusahaan overvalue berdasarkan cash flow yang dihasilkan, perusahaan yang tidak memiliki neraca yang bagus. Ilustrasi sederhananya, kita bisa melihat dua perusahaan ini, Bluebird dan Gojek. Pada tahun 2015, Bluebird mencetak penjualan sebesar 5,4 triliun per tahun dan menghasilkan laba usaha sebesar 1,1 triliun, hasil yang sangat bagus. Bluebird memiliki neraca yang sehat dengan aset kendaraan sejumlah ribuan mobil, terlihat menarik. Sedangkan Gojek sebaliknya, perusahaan ini bukannya mencetak keuntungan, tapi justru harus menanggung kerugian besar setiap bulannya mencapai miliaran. Gojek juga tidak punya aset kendaraan seperti Bluebird. Tanpa dukungan guyuran uang dari investor kakap yang memiliki uang tidak berseri dan terus-menerus membakar duit supaya Gojek tetap hidup, Gojek sudah pasti akan bangkrut. Tapi meskipun merugi, Gojek justru dihargai oleh investor jauh lebih tinggi dibandingkan Bluebird. Kenapa? Karena Gojek perusahaan inovasi disruptif. Jika Bluebird saat ini hanya dihargai dengan kapitalisasi pasar sebesar 3,2 triliun rupiah, sebaliknya Gojek menyandang status dekakorn yang dihargai investor sebesar 140 triliun, nilai yang bukan main. Jika kita hanya menggunakan pendekatan value investing, tentu kita tidak bisa memilih Gojek karena tidak mungkin kita membeli perusahaan yang terus merugi dan memiliki neraca keuangan yang buruk. Tapi Gojek adalah perusahaan yang melakukan inovasi disrupsi, memiliki skalabilitas besar. Gojek mampu membunuh dan mematikan para pesaingnya di bisnis taksi. Ini keunggulan dari inovasi disruptif, sehingga bisnis para pesaingnya langsung turun drastis karena direbut pasarnya oleh Gojek, sehingga akhirnya merugi. Orang berbondong-bondong beralih dari taksi Bluebird ke Gojek karena lebih mudah dan lebih murah. Bluebird dari laba usaha di tahun 2015 sebesar 1,1 triliun turun terus setiap tahunnya karena pangsa pasarnya terus turun. Bahkan di tahun 2020 kemarin, Bluebird mencatatkan kerugian sebesar 227 miliar. Bluebird terkena disrupsi. Bluebird tergantikan oleh perubahan zaman. Inovasi disruptif memiliki skalabilitas yang sangat luar biasa, sehingga mereka akan tumbuh dengan cepat secara eksponensial, bukan tumbuh secara linear seperti perusahaan konvensional. Pada akhirnya, investor di belakang mereka yang bakar duit akan mendapatkan keuntungan besar dan berpesta pora setelah perusahaan melakukan IPO, dengan valuasi yang berlipat-lipat dan harga yang mencapai ratusan triliun. Bagaimana dengan saham perusahaan Tesla? Warren Buffett tidak bisa memilih saham Tesla. Value investor akan melihat saham Tesla sebagai perusahaan otomotif yang overvalue. Tapi investor seperti Katie memahami masa depan bagaimana dunia akan berubah dan akan menerima Tesla sebagai mobil listrik yang bisa berjalan tanpa supir. Sehingga Tesla bukan hanya dianalisa sebagai perusahaan otomotif, tapi dinilai sebagai pembuat chip kecerdasan buatan atau platform kendaraan otonomus. Di masa depan, Tesla mampu mencapai margin jauh lebih tinggi dibandingkan perusahaan otomotif konvensional. Jika perusahaan otomotif konvensional rata-rata hanya mencapai margin 20%, maka Tesla bisa mencapai margin luar biasa besar yaitu sampai 80%. Katie meyakini di masa depan ada 5 platform inovasi yang akan merubah dunia, yaitu pemetaan DNA, robotika, kecerdasan buatan, energi storage, dan blockchain. Nah, dari paparan yang Mimin sampaikan, mana metode investasi yang lebih baik? Metode value investing Opa Warren atau inovasi disrupsi ala Katie? Apakah era kejayaan value investing sudah berakhir? Menurut Mimin sendiri, Opa Warren adalah seorang investor hebat yang merupakan legenda. Metode value investing sangat sederhana, masuk akal, dan yang paling penting, kita bisa tidur dengan tenang karena resikonya kecil. Sedangkan Katie memiliki potensi return yang luar biasa besar, tapi memiliki resiko lebih tinggi. Metode inovasi disrupsi ini sejalan dengan era digital saat ini dan di masa depan. Masing-masing punya kelebihan dan kelemahannya. Kedua metode investasi ini bisa saling melengkapi, kita bisa pelajari dan terapkan bersama di portofolio kita. Bagaimana menurut kamu guys? Siapa yang lebih hebat? Apakah kamu tim Opa Warren atau tim Mami Katie?
Apapun pilihan Anda bisa berinvestasi saham di aplikasi keren bernama Ajaib. Aplikasi yang mudah, sederhana, dan ramah untuk pemula. Anda bisa menggunakan aplikasi ini cukup melalui handphone ataupun dari website dengan fitur-fitur menarik seperti analisa fundamental, analisa teknikal, indikator kunci performa perusahaan, rasio keuangan, dan peringkat kinerja saham. Serta yang paling seru adalah Anda bisa mendapat bonus saham gratis. Dapatkan bonus saham gratis dengan membagi kode unik Anda ke teman dan keluarga. Bonus saham gratis berlaku bagi kedua pihak, pihak yang membagikan kode unik dan pihak yang memakai kode unik. Jadi sama-sama happy, dapat saham gratis. Nah, tunggu apa lagi? Segera daftar Ajaib dan bagikan kode unik kamu. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bantu dukung channel ini dengan like, share, dan klik tombol subscribe. Terima kasih sudah setia menonton.